unsur Forkopimda atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, yang saya hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, yang saya hormati Bapak Asisten 2 Kabupaten Tangerang, yang saya hormati Bapak Kadis Pertanian Kabupaten Banten, Camat Sepatan, yang Kokom Pincam Kecamatan Sepatan, para kelompok tani Kecamatan Sukadiri dan Kecamatan Sepatan. Teman-teman, marilah kita ucapkan terima kasih alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat nama dan hidayah pula lah sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri kegiatan di Pusagro ya, Pusat Kawasan Agro Politan Kabupaten Tangerang dalam rangka penyaluran bantuan ya, beras dari Provinsi Banten serta bantuan sarana prasarana produksi pertanian bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Sepatan Pak, atau seluruhnya Sepatan. Salawat serta salam juga kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah hingga tidak. Bapak dan Ibu sekalian, seperti Bapak dan Ibu ketahui bersama, saat ini kita sedang menghadapi kondisi global ya, kondisi global yang tidak tentu, baik dalam bidang ketahanan pangan maupun dengan perekonomian. Bapak dan Ibu sering mendengar berita mungkin perang Ukraina Rusia, ada saat ini juga perang antara Israel dengan Palestina. Akibat dari perang Rusia Ukraina itu beberapa bahan pokok itu mengalami kekurangan atau bahkan keterlambatan seperti gandum. Gandum itu diproduksi oleh Rusia dan Ukraina. Gandum adalah bahan dasar utama mie, roti. Jadi kalau itu berkurang bisa menjadi bencana dunia. Saat ini kita belum ada bahan dasar pokok alternatif selain gandum untuk membuat mie dan roti. Mungkin ada, tapi karena lidah kita sudah terbiasa dengan makan mie dan roti yang rasanya berbahan dasar gandum. Jadi itu juga menjadi ancaman terhadap krisis pangan di dunia. Belum lagi Bapak dan Ibu sekalian dengan kegiatan bencana El Nino ini sudah banyak menghantam dunia. Beberapa negara pengekspor beras sudah mulai menghentikan ekspor berasnya. India, kemudian Vietnam, Kamboja, Thailand sudah mulai membatasi bahkan tidak mengirim berasnya ke luar negeri. Olehnya itu beberapa negara juga sudah mengalami krisis pangan. Ya, beberapa negara. Untung alhamdulillah kalau Indonesia masih bisa mengatasi hal tersebut. Belum lagi hal-hal lain termasuk dengan inflasi dunia, perekonomian dunia. Ini semua situasi global yang perlu kita waspadai dan perlu kita antisipasi bersama. Pertumbuhan perekonomian di dunia ataupun di negara kita itu sangat tergantung, salah satunya adalah inflasi. Pertumbuhan tingkat inflasi di sebuah negara. Dan salah satu unsur penyumbang inflasi adalah ketersediaan pangan. Nah, tadi Bapak dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten mengatakan bersyukurlah di Kabupaten Tangerang karena apa? Produksi pertanian kita dikelola dengan baik. Sehingga karena produksi pertanian kita dikelola dengan baik sehingga angka inflasi di Kabupaten Tangerang itu berada di bawah rata-rata nasional, provinsi, dan kita berada paling bawah Pak ya untuk Provinsi Banten. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu semua Bapak dan Ibu sekalian bukan peran daripada pemerintah, tapi peran pentahelix semuanya, baik pemerintah, swasta, masyarakat, petani khususnya, penyuluh pertanian dan sebagainya. Kita bersatu padu untuk membangun ini dan alhamdulillah dalam pemerintahan terdahulu, dalam Bapak Bupati terdahulu, Bapak Zaki sudah membangun kawasan pertanian agropolitan ini sehingga kita mampu merencanakan, mengelola serta mengatur penyaluran bahan pertanian dengan baik dan benar sehingga alhamdulillah kita inflasi yang terjadi di Kabupaten Tangerang itu bukan berasal dari tanaman pangan secara langsung, tetapi disumbang dari makanan dan minuman ya, makanan dan minuman. Jadi mungkin ada beras dan sebagainya atau cabai rawit itu hanya penyumbang salah satu, tapi utamanya di Kabupaten Tangerang adalah makanan dan minuman. Kemudian yang kedua perumahan, wajar karena kita banyak pekerja di sini ya, jadi
untuk mencari tempat kos itu agak sulit sekali. Dan yang ketiga adalah sektor transportasi. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa ketahanan pangan itu difokuskan pada 3 pilar ketahanan. Yang pertama adalah ketersediaan, yang kedua adalah keterjangkauan, serta yang ketiga adalah konsumsi. Nah, ketersediaan di Kabupaten Tangerang sudah dapat diatasi. Bagaimana? Hari ini dari 40 luas lahan kita 36.000 hektar lahan pertanian. Hari ini kita juga sudah memanen sekitar 250 hektar untuk padi. Jadi ketersediaan tanaman pangan, beras khususnya itu sudah dapat tercukupi. Apalagi dari 250 hektar tersebut menghasilkan 1.500 ton beras. Jadi alhamdulillah stok untuk ketersediaan pangan kita juga sudah baik. Kemudian dalam rangka mengatasi pengelolaan ketersediaan pangan tersebut, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah punya kawasan agropulitan Puskagro yang berada di lokasi Desa Sarakan, Kecamatan Sepatan. Puskagro ini diharapkan dapat memperkuat ketersediaan pangan di Kabupaten Tangerang melalui produksi dan pengelolaan pangan yang terintegrasi dan dilengkapi dengan fasilitas pasca panen yang modern yang dapat menambah daya jual produk dan peningkatan kesejahteraan petani. Dan ini bukan saya baca, ada juga orang lain yang sudah mengakui bahwa ada kabupaten lain pertaniannya maju, lahannya luas, tetapi tetap kekurangan juga terjadi inflasi karena tidak dikelola dengan baik. Olehnya itu, saya ucapkan terima kasih kepada Puskagro. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Puskagro, pusat kawasan agropulitan ini tolong dikelola dengan baik, pertanian kita diatur dengan baik, dikelola dengan baik, dan saya berharap tolong walaupun ada pemisahan produksi, tetapi untuk kelas bawah juga untuk masyarakat biasa tolong juga diusahakan ada sebagai bentuk CSR Bapak dan Ibu sekalian kepada para masyarakat yang ada di sekitar kita. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan keterjangkauan pangan, pemerintah juga melakukan stabilisasi pasokan harga pangan dan melalui pengelolaan cadangan pangan dan pendistribusian pangan pokok. Hal ini Kabupaten Tangerang sudah melaksanakan pengiriman beras SPHP, dan saat tadi sudah disampaikan sudah tersalur 262 ton, tinggal lagi 12 ton lagi akan disampaikan. Nah, jadi total yang terrealisasi sebesar 247 ton di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perhubungan yang mampu menjamin untuk mendistribusikan dan mengamankan bahwa stok pangan kita sampai di masyarakat yang membutuhkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak PJ Gubernur Banten beserta jajarannya atas bantuan beras yang akan diberikan kepada masyarakat Kabupaten Banten sebanyak 41.714 keluarga penerima manfaat, yang mana bantuan beras ini bersumber dari dana insentif daerah DID Provinsi Banten. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan baik ini pula nantinya akan diberikan bantuan sarana produksi pertanian berupa alat mesin pertanian, bantuan benih padi, dan serta pupuk. Dengan harapan adanya bantuan ini semakin memotivasi para petani untuk terus bersemangat menyediakan produksi pangan untuk pemenuhan konsumsi bagi masyarakat Kabupaten Tangerang yang kita cintai bersama. Memang hal ini bukan pekerjaan yang sangat mudah, tetapi kalau kita bersama-sama berkolaborasi, guyup, saling bantu-membantu, gotong royong, tidak ada ego sektoral, saya kira ini semua dapat teratasi dengan baik. Terakhir, 2 kali pertemuan pada hari ini, 2 kali juga Dinas Pertanian meminta pengajuan proposal. Ya, jadi proposal yang diajukan Kepala Dinas Pertanian cukup kita catat karena belum tertulis juga dari mereka kan Pak. Itu baru isu tidak bisa, jangan ditangkapi dulu Pak, kecuali ada tertulis. 2 kali dari tadi pagi sampai sekarang masih aja minta bantuan. Pintar juga saya diarahkan ke sini, nih Pak gedungnya bagus tapi melompong katanya. Nah itu dia, pintar ya Pak. Tapi itulah salah satu strategi pemasaran dari Pak Kepala Dinas Pertanian. Tepuk tangan buat beliau. Mudah-mudahan ini bisa dapat segera dipenuhi ya. Akhirul kalam, apabila ada hal-hal yang kurang sopan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kiranya berkenan dimaafkan. Sekali lagi sukses maju untuk kita semua.